Macam-macam tipologi atau metode penyusunan kitab hadis ada 11. 1. Kitab al-Jami', 2. Kitab al-Sunan, 3. Kitab al-Mustadrak, 4. Kitab al-Mustakhraj, 5. Kitab al-Masanid, 6. Kitab al-Atraf, 7. Kitab al-Ma'ajim, 8. Kitab al-Jawaid, 9. Kitab al-Ta'rif, 10. Kitab al-Ajza, 11. Kitab al-Ilal. Kitab al-Jami'. Menurut istilah para ahli hadis, kitab al-Jami' adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dan mencakup hadis berbagai sendi ajaran Islam dan sub-subnya. Secara garis besar, bab-babnya mencakup akidah, ibadah, muamalah, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbudakan, fitnah, dan berita hari kiamat. Di antara contoh kitab al-Jami' adalah Al-Jami'as Sahih karya Imam Bukhari, kitab Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Muslim, kitab Al-Sunan. Kitab Sunan adalah kitab yang menghimpun hadis hukum yang marfu dan disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kitab jenis ini hanya memuat hadis-hadis tertentu, bukan memuat semua aspek ajaran Islam. Kitab Al-Sunan memuat hadis-hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kitab Sunan yang masyhur adalah Sunan Abi Dawud, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Al-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak merupakan kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab-kitab tertentu, yang sebenarnya hadis-hadis tersebut memenuhi syarat yang dipegangi oleh penulis kitab tersebut. Namun dalam menuliskan hadis-hadis susulan itu, penulisan kitab pertama tadi mengikuti persyaratan periwayatan hadis yang dipakai oleh kitab yang lain itu. Maka metode penulisan kitab ini disebut mustadrak. Seperti contoh karya Imam Al-Hakim Al-Naisaburi, bahkan tahun 405 Hijriah beliau menulis kitab Al-Mustadrak ala Al-Sahihain. Al-Mutaraj merupakan kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang diambil dari kitab hadis lain. Manakala penyusunan kitab hadis berdasarkan penulisan kembali hadis-hadis yang terdapat dalam kitab lain, kemudian penulis kitab yang pertama tadi mencantumkan sanad dari dia sendiri, maka metode ini disebut mustakhraj. Misalnya beberapa karya kitab al-mustakhraj diantaranya adalah Al-Mustakhraj ala Sahih al-Bukhari yang dijelaskan di atas, karya Al-Ismaili dan karya Ibnu Abi Dzur. Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim karya Al-Isfirayini. Kitab Al-Masanid, orang yang merujuk kepada kitab musnad dan ia mau mencari hadis yang berkaitan dengan bab salat misalnya, ia tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, sebab dalam kitab musnad tidak akan ditemukan bab salat, bab zakat, dan sebagainya. Yang ada hanyalah bab tentang nama-nama sahabat Nabi. Beberapa kitab yang populer misalnya kitab Al-Musnad karya Al-Humaydi, kitab Al-Musnad karya Abu Dawud Al-Tafasili, kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hambal, dan Al-Musnad karya Abu Ya'la Al-Musili. Kitab Al-Atraf. Al-Atraf adalah kumpulan hadis dari beberapa kitab induknya dengan cara mencantumkan bagian atau potongan hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Penyusunan hanyalah menyebutkan beberapa kata atau pengertian yang menurutnya dapat dipahami hadis yang dimaksud. Sedangkan sanad-sanadnya terkadang ada yang menulisnya dengan lengkap dan ada yang menulisnya dengan mencantumkan sebagainya saja. Model penulisan kitab hadis dalam bentuk al-atraf yang paling populer adalah Tufa al-Ashraf Bima'rifah al-Atraf karya al-Hafidh al-Imam Abi al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman al-Muzi. Kitab al-Ma'ajim. Al-Ma'ajim adalah jamak dari mu'jam. Mu'jam adalah metode penulisan kitab hadis di mana hadis-hadis yang terdapat di dalamnya disusun berdasarkan nama-nama para sahabat, guru-guru hadis, negeri-negeri, dan yang lainnya. Dan lazimnya nama-nama itu disusun berdasarkan huruf mu'jam atau alfabet. Di antaranya kitab yang populer adalah karya Imam Al-Tabrani. Beliau menulis 3 buah kitab mu'jam, yaitu Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Al-Mu'jam Al-Sughir. Kitab Az-Zawaid. Az-Zawaid adalah sebuah hadis yang terkadang ditulis oleh sejumlah penulis hadis secara bersama-sama dalam kitab mereka. Ada pula hadis yang hanya ditulis oleh seorang penulis
hadis ini dihimpunnya dalam suatu bab tersendiri. Metode penulisan ini disebut zawaid, yang berarti tambahan-tambahan. Di antaranya karya-karya yang menggunakan model penulisan ini adalah kitab Misbah al-Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah karya al-Bushairi yang berisi hadis-hadis yang ditulis hanya oleh Imam Ibnu Majah dan kitab sunnahnya. Saya akan melanjutkan kitab Al-Zawaid. Al-Zawaid adalah sebuah hadis terkadang ditulis oleh sejumlah penulis hadis secara bersama-sama dalam kitab mereka. Ada pula hadis yang hanya ditulis oleh seorang penulis hadis saja, sementara penulis hadis yang lainnya tidak menuliskannya. Maka hadis-hadis jenis kedua ini menjadi lahan penelitian para pakar hadis yang datang kemudian. Hadis-hadis ini dihimpunnya dalam suatu kitab tersendiri. Metode penulisannya ini disebut zawaid, yang berarti tambahan-tambahan. Di antara karya-karya yang menggunakan model penulisan ini adalah kitab Misbah al-Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah karya al-Bushairi yang berisi hadis-hadis yang ditulis hanya oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Kemudian ada Al-Kitab Al-Tahrij. Kitab Tahrij adalah kitab hadis yang ditulis untuk mentahrij kitab tertentu, seperti yang pertama Nasbu al-Riwayah li al-Hadis al-Hidayah oleh al-Imam al-Hafiz Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Jailai al-Hanafi. Kitab ini mentahrij hadis-hadis yang ada dalam kitab al-Hidayah fi Fiqih al-Hanafi karya Ali bin Abi Bakar al-Maragani Fuqaha Mazhab Hanafi. Yang kedua Muqni Anhamul al-Asfar fi Tahrij ma fi al-Ihya min al-Akbar oleh al-Imam Abdul Rahman bin al-Husain al-Iraqi. Dalam karyanya ini ia mendaris hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin karya al-Muhammad al-Ghazali dengan menjelaskan perawinya dan hadis kualitas hadisnya. Kemudian ada al-Talkhis al-Kabir fi Tahrij al-Hadis al-Rafi'i al-Kabir karya al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Kemudian ada kitab al-Ajza. Menurut istilah muhaddisin adalah kitab yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, baik dari generasi sahabat maupun dari tertentu, seperti al-Juz'u fi Qiyamil Laili karya al-Marwazi dan Fawaidul Hadisiyah, juga kitab al-Wildan karya Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir kitab al-Ilal adalah kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang bermasalah atau cacat untuk diterangkan kecacatannya. Contoh karya dalam bentuk ini adalah Al-Ilal Al-Kabir karya Imam Muhammad bin Isa Al-Turmuzi. Kedua Al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim Al-Razi yang disusun berdasarkan bab fikih. Kemudian yang ketiga Al-Ilal Al-Waridat fi Al-Hadis Al-Nabawiyah karya Al-Daraqutni. Sekian dari episode 13 dari kami. Mohon maaf bila ada penyebutan salah kata, salah kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.